Oke, kepada Pak Thomas dipersilakan Mas, kalau silakan mengucapin bela sungkawa. Ya, itu Pan, kami berduka cita sedalam-dalamnya, Pan. Ya, biar kuatkan, Tuhan kuatkan, ya, boleh mengatasi segala persoalan hadapan kamu. Tuhan menyertai kamu. Amin. Amin. Siapa lagi boleh? Ini ada Pak Joni juga. Mau ngucapin nggak Pak Joni? Tinggal pencet aja. Ya Pak Joni mau ngucapin ya. Evan, kuat ya, harus kuat dalam Tuhan. Ya, istrinya sudah diajak Tuhan ke tempat yang paling baik. Ya, harus kuat ya, terus berjuang. Amin. Ya, terima kasih Pak Joni. Kokmel sudah ya, Kokmel sudah ucapin ya. Kayakku pada di Ada masih banyak di sini ada. Oh iya, oke. Ada Mimi, Mimi mau Kita ngucapin ya? mulai ya contoh. Udah jam 6 ya? Oke. Oke. Ya nanti setelah itu kalau mau yang ngucapin lagi masih bisa. Ini dulu ya. Wafat di sini aja. Oke, kita mulai ya. Saya share. Kelihatannya? Ya, kelihatan.那个啤酒不要加水啦。Kita akan mulai ya. Kita akan mulai di dalam ibadah bagi umat semua ibu semuanya. Mari kita naikkan pujian tak usah takut Allah menjaga. Tak usah berubah Yesus pelihara. Tak usah susah ya, karena Dia memberkati. Perkenalkan dibuka dulu itu commute.
Nathan di pemute Pak Nathan, tolong dibuka Pak Nathan. Pak Nathan ke mute Pak Nathan, dibuka mute-nya. Padamu Ria El Shaddai Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. Ya, sekali lagi tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau adalah El Shaddai yang terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau tidak pernah kami percaya Engkau terus memberkati kami. Dan hari ini Tuhan, di mana kami berduka dengan keluarga Tuhan, Tuhan biar kiranya firman Tuhan dan pujian memberikan satu berkat, memberikan satu kekuatan iman bagi mereka. Terima kasih Bapak dalam kami mau melanjutkan ibadat ini. Dan nama Tuhan saja yang dihadirkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami. Amin. Lalu kita akan sama-sama dengan pujian indah rencana Tuhan. Ya, kita sadar betul bahwa rencana Tuhan itu sekalipun kita tidak ngerti ya, bagaimana mungkin dalam keadaan yang berduka seperti ini ada keindahan yang bisa kita rasakan. Ini sulit ditemukan. Tetapi inilah jadi, ya.
Indah rencana Tuhan di dalam hidup. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak mengerti semua jalan Tuhan. Tetapi kita tahu, kita rasakan bahwa semua ini untuk kebaikan kita. Ya, dan kemudian indah rencana Tuhan. Adalah satu ungkapan iman, satu kejujuran. Ya. Dikatakan aku tidak mengerti, aku tidak tahu, berat merasakan hati menderita menghadapi semua. Tapi sekarang aku tahu bahwa Engkau menolong, merasakan bahwa rencana Tuhan itu. Ya, selalu ini mungkin dari keluarga atau kerabat yang ingin menjadikan, saya persilakan ya. Ada yang mau memberikan sharing? Saya persilakan. Mungkin juga dari Zoom ya, silakan memberikan sharingnya. Saya silakan. Ya, boleh telepon langsung ya. Salam, selamat malam semuanya, para jemaat dan teman-teman semua, kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh hari ini hari yang sangat berat bagi saya. Karena hari ini istri saya akan
tutup petinya, dan selamanya kita tidak bisa lihat lagi. Iya. Tetapi saya percaya dia sudah tenang dengan Bapa yang di surga. Karena dia juga berjuang dengan imannya. Dan saya percaya dia sekarang sudah tidak sakit lagi. Sudah ada di hadapan Bapa di surga. Dan saya harus kuat demi anak-anak saya yang masih kecil. Cuman kadang-kala kita nggak tahu rencana Tuhan itu seperti apa. Ya, dia tidak ada satu kata pun yang ditinggalkan buat saya. Sangat sedih sekali. Nggak tahu harus bilang apa lagi. Ya, mungkin yang kasih saya semangat hanya anak-anak saya saja yang masih kecil, butuh bimbingan dan pelajaran buat mereka. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Muse, pada rekan-rekan gereja yang sudah banyak membantu buat kami sekeluarga. Hanya itu saja penyampaian saya. Terima kasih. Ya, mungkin dari kamu yang lain. Ya, mungkin dari silakan ada yang mau jadi. Oke, bisa jadi. Oke, bisa sharing. Silakan. Oh, tidak. Mungkin dari keluarga, rekan, ada yang mau sharing. Silakan. Mau yang baik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dulu. Dan itu akan melanjutkan. Baik, saudara, mari kita masuk di dalam doa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melaksanakan pemilu, sama-sama Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami serahkan firman Tuhan. Kiranya perkataan dan khususnya apa waktu ini saat ini juga yang mengikuti pada itu kami membutuhkan perkataan kami tak cukup untuk bisa menghibur, tapi perkataan Tuhan dan pertolongan Tuhan dari Allah boleh menguatkan dan masuk juga yang begitu berkehilangan orang istri dan putus saya.
yang begitu dicintai Tuhan. Bagaimana orang yang selama ini bersama dengan Dia dalam menjalani kehidupan kedua. Dan ini saat-saat yang tidak mudah. Jika saat ini kami juga mohon belas kasihan untuk menghibur kami untuk memanfaatkan pertolongan merasakan kasih sayang Tuhan yang betul-betul menguatkan hatinya, yang memberikan keharapan, bahkan juga yang membuat anak ini bersemangat di dalam kami berdoa Engkau tolong dan Engkau Engkau sendiri yang perlu menghapuskan segala air mata. Karena Engkau dalam kebaikan yang baik membuat kami tidak perlu. Engkau yang memberikan kami di padang berukut hijau yang memiliki air. Engkau Allah yang menyegarkan jiwa kami. Bahkan Engkau juga Allah yang menyegarkan kami berjalan benar oleh karena. Dan meskipun kami ini berjalan di dalam lembah kecelakaan kami, sebab Engkau adalah Allah. Kiranya pun kemampuannya sangat sempurna untuk menjadi iman kami. Dan juga boleh menjadi iman keyakinan yang khusus yang boleh membuatkan menghiburkan keharapan. Berkali firman yang kami dengarkan dalam nama Tuhan. Amin. Saudara, membacakan firman Tuhan kita semuanya. Firman Tuhan yang saya bacakan pada ini adalah diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dan ayat ini boleh memberkati semuanya di dalam Filipi 1 ayat 20. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat firman Tuhan ini merupakan tulisan dan keyakinan dari orang rasul yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Paulus ini adalah seorang yang sebetulnya bukanlah orang yang mengenal. Dia juga bukan orang yang hidup. Dia adalah orang yang sebenarnya sangat benci kekristenan dan juga benci Tuhan Yesus sendiri. Sehingga sebelumnya itu dia sebenarnya sangat sekali menganiaya, memenjarakan orang-orang. Tetapi saudara kemudian di dalam perjumpaan pribadinya dengan Kristus, di situ kita melihat bagaimana Paulus ini kemudian menjadi orang yang diubahkan. Dia diubah oleh Tuhan Yesus dari yang tadinya begitu benci, penuh dengan kemarahan, maka ingin menganiaya orang. Tapi kemudian dia diubah menjadi orang yang akhirnya percaya dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam perjumpaan itu kita melihat terjadi perubahan yang begitu besar yang bertransformasi hidupnya. Pada akhirnya saudara-saudara, dia mengikut Kristus, melayani Kristus, bahkan mempersembahkan hidupnya untuk melayani. Bahkan dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling hina menjadi karunia sebuah besar. Dan karena dia sadar akan dirinya yang berdosa, maka dia bekerja lebih keras, bahkan tidak menyayangkan. Kita tahu Paulus ini termasuk salah satu rasul Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan, baik dalam menuliskan firman Tuhan, termasuk surat-surat Paulus 13, ya, adalah suratnya di dalam Perjanjian Baru, dan itu ditulis oleh Rasul Paulus dengan tulisannya sendiri dan dia terus berkata. Salah satu kalimatnya yang paling terkenal itu adalah bagian firman Tuhan ini dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus ini satu kalimat. Yang kedua dari seorang yang tadinya sudah begitu benci kekristenan, kemudian hidupnya diubah menjadi orang yang mengenal Kristus. Dan tentunya kalimat ini kedua
dari pengenalannya akan Kristus, dari relasinya dengan Allah, sehingga akhirnya itu dia mempunyai satu iman yang boleh menjadi teladan bagi kita dan boleh menolong kita untuk meyakini bahwa kematian itu juga adalah sebuah keuntungan bagi kita. Nah, saudara, hari ini kita berada dalam suasana duka, ya, khususnya dengan kepergian daripada almarhumah saudari kita Suna yang telah meninggal, meninggalkan seorang suami, Afan, dan juga 3 orang anak, ya, 3 orang anak yang ditinggalkan yang masih ada yang jadi mereka ada di sini. Ya, ada Jose, Alvin, dan Yola, ya. Jadi, ya, anak-anaknya mereka barangkali belum yang paling penting, ya. Tapi ini suasana duka yang tentunya tidak mudah untuk kita. Kita tadi sudah tahu bagaimana keuangan itu menghadapi kematian. Ya, saya tahu di Suna ini ada beberapa kali ke gereja di dalam masa pandemi ini. Dan terakhir dia ke gereja itu sebenarnya di bulan April, ya, bersama dengan Pak Yanto Ciafi, ya, Pak Yanto, ya, bulan April akan datang ke gereja di masa pandemi, jadi bulan April yang lalu. Nah, saya tahu dia sakit ini pada tanggal 20 Juni. Saya diinfokan itu oleh Pak Afan bahwa istrinya itu sakit. Ya, dia bilang waktu itu sakit lambung. Pak Afan ada di Sulawesi pada waktu itu, ya. Jadi ngobrol, lalu saya ada telepon sama Pak Afan di Sunda ini, dan saya pikir tidak begitu bagaimana begitu, tidak begitu berat begitu. Tapi berikutnya Pak Afan terus ada WA saya langsung beberapa hari yang lalu, ya Pak Afan, ya. Pada hari Kamis sampai hari Jumat, ya. Dan jadi kan istrinya serius. Nah, sehingga mulai dari situlah kita melihat dan kita berpikir ya, kita waktu itu memohon Tuhan bisa menyembuhkan, memulihkan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik, sehingga almarhumah ini akhirnya dipanggil ke rumah Bapak. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu kehilangan. Bagi kita yang mendengar saja, kita bisa sangat sedih, apalagi bagi Bapak, bagi anak-anak dan bagi keluarga. Tapi saudara, kali ini satu hal yang kita merenungkan dalam kehilangan seperti ini. Paulus mengingatkan kita kembali bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Kematian, Paulus berkata, itu adalah sebuah keuntungan. Nah, sekarang waktu saya merenungkan kenapa Paulus bisa menyebutkan bahwa kematian itu sebagai sebuah keuntungan. Nah, saudara, kalau kita melihat dari kacamata dunia, dari pandangan dunia, mungkin kematian itu memang bukan keuntungan, saudara. Kita melihat itu mungkin sebagai sebuah kerugian. Bahkan banyak orang tidak suka dengan bicara soal kematian. Banyak orang tidak mau, saudara. Tetapi Paulus bicara di bagian ini, kematian itu keuntungan. Nah, saudara, kalau kita melihat bahwa kematian itu memang berpisah, itu roh, ya, dari tubuh, itu namanya mati, saudara. Ya. Roh itu berpisah dari tubuh. Nah, bagaimana dengan saudara-saudara? Kematian seperti itu disebut sebagai keuntungan. Nah, saudara, waktu kita melihat perkataan Paulus, sebenarnya bisa kita lihat ayat 23, ya. Paulus itu berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Nah, saya melihat, saudara, kenapa Paulus menyebut keuntungan, saudara, kematian sebagai keuntungan. Kalau lihat kalimat Paulus di ayat 23, dia berkata begini, bahwa aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi ternyata, saudara, Paulus ini sangat paham tentang apa yang dimaksud oleh Tuhan tentang kematian. Jadi Paulus ini sadar bahwa kematian itu sebenarnya adalah bersama-sama dengan Kristus. Dan Paulus itu mau mengatakan bahwa kematian seperti ini adalah begitu menguntungkan, itu jauh lebih baik bagi dia, saudara. Makanya dia berkata dan punya keyakinan bahwa kematian itu
itu adalah sebenarnya sebuah tempat, sebuah hal di mana kita akan bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Allah di surga. Makanya kematian itu menjadi sebuah keuntungan. Dan secara pengertian dan pemahaman seperti ini, memang orang dunia tidak mempunyainya, tetapi kita orang-orang Kristen mempunyai keyakinan seperti ini. Bahwa kematian bagi kita itu bersama dengan Kristus. Itu sebabnya kematian menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah berkah. Bagi orang yang ditinggalkan tentunya ini adalah sebuah kesedihan. Tetapi bagi orang yang meninggalkan kita, seperti almarhumah Cisunani Saudara, dia sekarang sudah bersama dengan Kristus di tempat yang paling berbahagia, di tempat di mana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kesulitan seperti yang kita hadapi saat ini. Nah itu sebabnya saudara kita berani berkata bahwa kematian itu menjadi keuntungan bagi almarhum. Nah saudara, memang ini hal adalah satu pemikiran yang berbeda dengan pandangan dunia, tetapi kerana hal ini mulai menjadi keyakinan kita, sehingga bahwa betul-betul kematian itu menjadi sebuah keuntungan, sehingga setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu almarhumah ini mengalami sakit beberapa lama saudara ya. Saya tanya kapan kemarin, dan kami ada ibadah penghiburan di sini, berapa lama sakitnya? Ternyata sakitnya memang dari bulan Juni ini aja ya. Ya, sakit lambungnya ya. Ada 3 bulan. Oh, udah 3 bulan ya. Jadi lambungnya ini sudah 3 bulan sebenarnya. Dan ini bukan sakit yang dulu ya Pak. Dan ini baru aja ya 3 bulan ini. Ya, baru aja 3 bulan ini sebenarnya. Tapi di sinilah memang kita nggak mengerti bagaimana disiplin Tuhan, rencana Tuhan yang mau sebuah apa dan tapi kemudian bagaimana istri daripada Pak dipanggil tentunya ini adalah sebuah keuntungan seperti yang Pak Afan. Dan kemarin dia sudah mengatakan istrinya bersama. Dan itu bahagia dan cukup. Saudara, kematian disebut sebagai keuntungan karena kami melihat juga di dalam firman Tuhan itu bahwa dikatakan seperti firman Tuhan yang kemarin dipanahkan di Mazmur 116:15 bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang yang. Jadi kenapa kematian itu menjadi sebuah keuntungan? Karena kita melihat bahwa kematian itu sesuatu yang sangat berharga. Karena kematian itu adalah sebuah pintu bagi orang untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Ya, kematian itu adalah memang berpisahnya roh dari tubuh kita, tapi roh kita itu sudah memasuki area yang sebelumnya berada dalam dunia yang fana ini, tapi kemudian bergeser ke dalam dunia yang dan itu bersama dengan dan itu adalah hal yang paling. Nah, saudara-saudara, kemudian kematian kita bisa menjadi karena orang-orang yang meninggal itu akan beristirahat dari segala jerih dalam mereka. Kita di dunia ini saudara penuh dengan pergumulan, tapi mereka beristirahat di dalam Tuhan akan beristirahat kekal selama-lamanya, menikmati sabat yang sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak bagian firman Tuhan yang bicara apa bisa menjadi sebuah perhitungan yang dikatakan sebuah bukannya di dalam banyak ayat-ayat yang kita tahu di dalam Al-Quran, bisa tahu bahwa mereka yang meninggal itu akan diam bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara-saudara almarhumah di sunnah ini kita boleh katakan berdasarkan iman yang Kristus, dia pun juga telah beristirahat dalam jadi dalamnya diam bersama. Nah, saudara, dalam kita melihat hal ini sebagai satu sukacita, sehingga kita pun juga boleh melihat kematian ini dengan apa yang Alkitab kepada kita, dan khususnya keluarga kita yang boleh mendapat penghiburan dan khususnya bagi kita saudara yang masih hidup ini, kita juga perlu melihat seperti kata Paulus ini. Sebagaimana kita tahu bahwa hidup itu adalah sebuah kesempatan. Maka kalau Tuhan memberi kita hidup, maka mari kita hidup bagi Kristus. Paulus berkata,
bagimu hidup adalah Kristus. Terserah dari kematian ini kita selalu diingatkan bahwa hidup kita di dunia ini sangat singkat. Hidup kita ini sementara. Alkitab mengatakan usia manusia itu 70 kalau 80. Dan manusia itu digambarkan seperti rumput, saudara. Atau seperti bunga, pagi-pagi itu segar tapi sore sudah layu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa hidup ini hanyalah sementara, maka satu hal yang perlu kita renungkan mari, saudara. Kita yang masih hidup, yang ada di sini, kita yang ada di dalam Zoom, saudara. Mari kita hidup bagi Kristus. Bagaimana kita hidup bagi Kristus, saudara? Saya melihat almarhumah yang telah meninggalkan kita, dia juga belajar hidup di dalam Kristus, yaitu dalam mempercayai Yesus. Mengikut Yesus, dia datang beribadah. Dia ke gereja, saudara. Bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak. Dan anak-anak hari ini masih ikut sekolah minggu, ya. Semuanya juga mereka beribadah. Nah, saudara, hidup bagi Kristus itu berarti kita melayani. Menyembah dia, mengikut dia, menjadi murid-murid Kristus. Paulus adalah seorang murid Kristus yang sangat-sangat luar biasa. Sangat militan, sangat radikal dalam mengikut Yesus. Dia menjadi contoh teladan bagi kita, bagaimana teladan hidup Paulus mengikut Tuhan. Tidak ada kata menyerah dalam dia mengikut Kristus. Maka di dalam kesulitan, dalam keputusasaan, dalam segala aniaya, Paulus terus setia dan tidak mundur dari kita. Kita bisa belajar hari ini. Kita yang masih hidup hari ini banyak sekali tantangan. Dalam masa-masa pandemi ini tantangan begitu berat. Termasuk kami sebagai hamba Tuhan ini, saudara, bahwa mendengar bagaimana kondisi jemaat, khususnya jemaat IKK yang kita layani, hampir dalam 3 minggu terakhir ini, saudara, hampir setiap hari kami mendapat informasi bagaimana jemaat menghadapi dan hampir setiap hari itu kami doa. Kami tidak bisa datang ke rumah. Kami doa lewat telepon, ada yang sakit di rumah. Bahkan juga kami melayani beberapa kali pada kedukaan. Tidak datang langsung seperti ini, tetapi juga kami tidak pastoring. Dan secara psikologis itu kita begitu sangat-sangat tertutup. Apalagi hari ini, saudara, semalam kami juga sangat kehilangan orang terdekat. Ya, Cece dari istri saya, ya, almarhumah Teresia Poli sudah meninggalkan kami. Gak pernah kepikiran seperti ini. Di hari ini kita melayani ada 2 orang yang meninggal. Tapi dari ibadah ini nanti kami lanjutkan untuk memimpin satu ibadah lagi, merupakan tutup penting juga. Ini kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Tapi saya melihat satu hal seperti Paulus ini, kalau aku hidup, bagiku hidup adalah Kristus. Maka saudara, marilah dalam kondisi seperti ini kita hidup bagi Kristus berarti hidup mempercayai Dia. Hidup bagi Kristus berarti kita menaruh pengharapan kita kepada Dia. Seluruh iman kita tidak pernah menjadi sia-sia. Dan apa yang kita kerjakan itu juga pasti tidak pernah menjadi sia-sia. Yang sedang kita perjuangkan di tengah dunia ini adalah kalau kita bekerja bagi Dia, melayani Dia, biarlah kita tidak. Sesuai satu ayat yang misalnya begitu memberkati itu saudara di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 9. Saya bacakan satu ayat ini buat kita saudara. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Paulus mengatakan, saudara, itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kenapa kita harus berjerih payah dan berjuang di tengah dunia yang penuh tantangan ini, saudara? Karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup. Saudara, ayat ini begitu menguatkan saya. Kita berjerih payah, kita berjuang karena pengharapan kita itu adalah kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, yaitu Kristus. Jadi kenapa kita berjuang di tengah dunia yang
penuh dengan pergumulan seperti masa-masa COVID hari ini. Pengharapan kita bukan di dalam dunia ini. Pengharapan kita adalah kepada Kristus. Itu sebabnya saudara, mari kita berjuang. Mari kita saudara menjalankan apa yang menjadi panggilan kita dalam dunia ini. Dalam masa-masa COVID seperti ini, dalam masa-masa situasi seperti ini, mari kita semakin menyaksikan kebaikan, kemuliaan, keagungan, dan kebesaran dari Tuhan kita Yesus. Saudara-saudara terkasih, kita dalam dunia ini hanyalah penumpang. Tujuan akhir dari hidup kita bukanlah hidup, tetapi tujuan akhir kita di dalam. Sebagai penutup, saudara, saya sharing tentang anak paman saya yang baru pulang dari Korea Sabtu yang lalu. Dan dia sempat di karantina di Wisma Atlet. Dan dia sampai di sini tanggal 2 Juni. Dan waktu dia sampai, dia telepon saya langsung. Dia bilang, saya ada di Wisma Atlet. Saya langsung bilang kepada dia bahwa kamu sampai di Jakarta, ini adalah masa Jakarta diberlakukan PPKM darurat. Dan itu berat untuk kamu bisa pulang ke pulau ini. Ada beberapa persyaratan, harus vaksin, dan harus sekarang tes PCR. Dan dia sangat stres, dia sangat takut. Tapi saya bilang, tidak apa-apa, kamu jalani dulu karantinanya, nanti saya. Dan selama dia berada di karantina, dia sangat takut sekali, ya, tidak berani keluar. Dan karena ini karantina gratis dari pemerintah, dan saya sangat kaget sekali, saudara. Hari Senin malam, jam 11 malam, mereka tiba-tiba dipaksa keluar. Dianggap sudah selesai karena tes hasil PCR mereka tidak. Dipaksa keluar dari karantina, dari Wisma Atlet, dan mereka harus pulang. Saya bilang, ini orang yang nggak tahu Jakarta sama sekali, ini tidak teman begitu. Tapi kemudian karena saya tahu dia bisa negatif, saya bilang oke, kali kamu yang tepat, kita nggak siap sama sekali, saya mau mereka. Dan hilang dengan saya. Lalu saya bilang, untuk kami bisa pulang ke Nias, untuk bisa pulang ini vaksin harus tes PCR. Dan akhirnya saya urus beberapa kali. Senin malam sesudah di tempat saya, dan dia balik ke Nias itu pada hari Senin kemarin baru datang. Jadi kurang lebih seminggu di tempat saya. Jadi dia transit di tempat saya. Dan saya setelah mengurus itu, dia baru sampai di Nias, dan habis ini lalu dia sudah sampai dan karena saat dengan corona. Kata mereka corona di sebelumnya mereka masker corona. Tapi mungkin kenapa mereka ngomong begitu? Jadi kalau kamu ke Jakarta corona, maka kamu bukan kamu makan corona. Tapi saudara, satu hal, dia hanya transit. Tujuan akhir dia di mana? Belumnya. Tujuan akhirnya belum ke Jakarta yang penuh dengan COVID. Nah, kalau kita merenungkan hidup kita itu sebenarnya juga seperti itu di tengah dunia ini. Kita ini hanya penumpang, hanya penumpang. Tujuan hidup kita bukan dunia ini yang penuh dengan pergumulan hari ini. Tujuan hidup kita bersama dengan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita tidak putus asa, tidak menyerah, dan tidak kecewa dengan hidup yang kita hadapi hari ini. Mari berjuang, mari berjalan lelah. Kita menaruh pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi kepada Allah yang hidup, yang telah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari semangat, saudara, semangat melewati setiap hari dengan penuh hati yang bersyukur, penuh dengan iman. Mari arahkan pandangan kita ke depan kepada kemuliaan yang besar yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, saudara, kita akan melaksanakan penutupan penting. Kita akan menutup peti ini, saudara. Kita akan menambahkan ini pada dulu ya. Kami kita tolong tugas oleh kita. Oke, kita mempersiapkan lagu. Kita tolong lagunya boleh ditampilkan, contoh ini yang nyamanan jiwaku. Kita akan nyanyikan lagu ini tanpa musik, saudara ya. Ya.
Kita nyanyikan lagu ini dalam musik saja, saudara ya. Karena tidak ada yang bisa musik, jadi kita nyanyikan lagu ini pada main jalan. Dimulai dari suami dulu dan kami nyawa. Ya, kita tutup. Oke, kita nyanyi ya, akapela saja semuanya. Bila damai mengiring jalan, bila damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku dan kesusahan menimpaku telah ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Saya persilakan Bapak untuk oleh jadi Bapak nanti kemudian anak-anak baru kemudian keluarga ya, keluarga semuanya ke sini. Sambil nyanyi baik ya. Dalam pergumulan dan percobaan, Yesus memberikan jaminan dan mempedulikan kepamaan. Darahnya membasuh jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Baik, yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan lekas datang, harinya tiba, iman pun akan tambah dan sangkakan Tuhan akan turun ke bumi, nyamanlah jiwaku, nyamalah jiwaku. Silakan bagi rekan-rekan lain yang masih mau menaburkan minyak wangi, saya persilakan.
silakan kalau masih ada yang mau. Saya persilakan. Kita menunggu sampai semua keluarga sudah menentukan kami. Kemudian nanti saya akan memimpin kita di dalam bentuk dan saya juga meminta saudara yang ada di rumah boleh ikut untuk menyampaikan doa. Oke, saya meminta kesediaan Bapak Yakub untuk berdoa bagi kita, untuk mendoakan keluarga, mendoakan mereka supaya mereka boleh memperoleh kekuatan di dalam hati ini. Nanti setelah itu saya akan memimpin kita di dalam doa berkat. Saya persilakan Bapak Yakub. Mari kita saat ini berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Engkau adalah sumber penghiburan bagi setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Dan juga Engkau sumber kekuatan untuk setiap kami yang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Sebagai orang yang beriman, kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan rancang, walaupun sungguh amat pahit Tuhan, khususnya buat Afan, buat keluarga, buat sanak famili. Karena ini terlalu mendadak Tuhan. Tapi kami percaya bahwa semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Engkau pasti tidak pernah memberikan ular beracun kepada anak-Mu. Tuhan, kami tidak tahu harus berkata apa. Tapi kami tahu Tuhan akan kesedihan yang mendalam dari keluarga, bagi anak-anak, suami yang telah ditinggalkan oleh istri. Tuhan, Kau berikan kekuatan, berikan iman, pengharapan kepadanya tetap, untuk meyakini bahwa Tuhan Kau tidak pernah meninggalkannya. Engkau akan senantiasa menopang dia, untuk memampukan dia melewati masa-masa yang begitu sulit, dan hari-hari depan yang akan dilalui, yang kami tahu tidak akan mudah Tuhan. Tapi Engkaulah pertolongan kami, gunung batu kami. Engkaulah batu karang kami. Hapus Tuhan air mata dan kesedihan yang ada. Berikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa ini dan hari depannya. Terima kasih Tuhan, kami hanya tahu firman-Mu yang bisa terus menopang, menghibur. Karena perkataan manusia Tuhan begitu terbatas. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa kami untuk keluarga Afan, sanak famili, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Baik saudara yang ada di Zoom maupun saudara yang ada di sini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa, menyerahkan seluruh tubuh almarhumah dari sunnah ke dalam tangan Tuhan yang saat ini kami akan mengumpulkan di mana wajahnya tidak akan bisa dilihat. Baik oleh suami, oleh anak-anak, dan berdoa penghiburan dari Allah dari menyertai. Tetapi kami yakin bahwa kami orang-orang yang meninggal dalam Kristus
akan dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus dan dikumpulkan bersama dengan Allah. Ini adalah iman dan pengharapan kami. Akhirnya berkat dari waktu itu boleh menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saudara, kita akan melakukan apa boleh berkata sebelah saya seperti kita akan menutup seperti jenazah almarhumah saudari Suna. Ini adalah aktivitasnya. Sudah selesai ya. Keluarga boleh dulu. Wafat boleh di sana lagi di depan itu. Saudara, kita berikan kesempatan bagi saudara yang ada di rumah yang mengikuti acara ini. Nanti minta tolong untuk berikutnya host oleh Tantu ya. Untuk menyampaikan sharing atau ucapan kesaksian yang boleh menguatkan khususnya apa yang juga sangat kehilangan.
Saya persilakan saudara untuk boleh menyampaikan sharing. Berikutnya saya serahkan kepada host ya. Kalau nggak salah, Butiun ya. Yakin Butiun, silakan untuk pandu berikutnya ya. Baik, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Oke. Oke, silakan jika ada saudara-saudari yang mau sharing atau memberi kesaksian kesan dengan almarhum sebelumnya, dipersilakan. Teman dan juga saudara-saudara kami, dan juga banyak sekali partisipannya. Saya bersyukur, terima kasih banyak untuk PKK yang sudah membantu untuk proses dunia ataupun juga musuh Felix yang sudah membantu dan melakukan. Terima kasih semuanya, kami sangat terima kasih banget. Dimana biarpun musuh Felix juga lagi bersedih, masih menyempatkan diri untuk ini. Terima kasih semuanya. Oke, kami persilakan untuk saudara yang ada di rumah ya untuk menyampaikan sharing. Boleh. Saya persilakan kepada Diaken Butiun untuk memandu kita ya. Ya, Musa, baik. Kami itu masih tetap berjalan. Ini ada sharing dari yang ada di dalam. Jadi Tuhan berkati kita semuanya. Besok kita akan laksanakan ibadah. Boleh, saya umumkan dulu ya. Baik, saudara, sebelum kita ini saya kasih pengumuman dulu. Besok ada ibadah pelepasan ya di sini. Besok jam 7:30 ya. Benar ya, jam 7:30 Ciapi. Jadi jam 8 kita akan berangkat ke pemakaman Depok ya. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti. Besok kita tidak sediakan lincung lagi, tapi mungkin video call dari keluarga kalau ada yang mau ikuti ya. Kita hanya sediakan untuk malam ini saja. Jadi bagi yang mau ikut besok mungkin 7:30 kita. Jam 8 kita bisa. Besok akan dilayani oleh Dr. Andi. Maaf kami besok tidak bisa ikut ke pemakaman karena pas cici kami juga akan dimakamkan besok di pemakaman. Ya, jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tetap kuat, tetap semangat ya semuanya. Oke, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Diaken Butiun untuk memandu kita ya. Silakan. Oke, karena Musa akan melanjutkan ibadah kedukaan lagi. Jadi saat ini kita boleh pakai untuk sharing ya. Apakah ada saudara-saudari yang mau membagikan kesan-pesan terhadap almarhum atau terhadap keluarga Koafan? Mungkin ada yang cukup dekat dengan mereka atau dari Paduan Suara Anugerah. Koafan kan juga personilnya ya. Silakan, dipersilakan. Atau yang belum mengucapkan bela sungkawa juga boleh.
Siska, silakan Siska, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, halo Van. Kita turut berduka cita ya, Van. Ya, makasih, Cek. Nah, Kita juga nggak nyangka, Cek. ya, saya mau sharing dikit tentang Afan gitu sama Ana gitu. Baik. Ya. Saya kenal Afan sama Ana udah cukup lama. Afan sama Ana juga cukup lama terhadap kita orang gitu. Waktu pertama kita kenalan, waktu itu si Afan ikut Komsel ya, nggak salah ya. Iya, bisa. Komsel. Habis itu si Afan tanya di Jakarta gereja mana yang bahasa Mandarin gitu. Saya bilang ada di GKK Van, kalau mau ikut boleh gitu. Ya. Dari situ si Afan sama Ana waktu itu masih belum married. Ikut ibadah di GKK. Pemberkatan juga di GKK, pelayan di GKK ya, puji Tuhan sampai saat ini. Kita berasa benar-benar kehilangan ya seorang sosok Ana yang begitu ramah, begitu perhatian gitu. Ya, benar-benar berasa kehilangan Van untuk kita gitu. Ya. Nah, itu aja Van, terima kasih ya Van. Ya, terima kasih Cek Siska. Saya juga mau sharing sedikit. Saya juga kenal Siska sama Pak Apung. Pak Apung paling lama di kakak. Pertama kali saya masuk ke kakak itu diajak sama Pak Apung sama Cek Siska. Makanya saya bisa kenal sama jemaat-jemaat yang ada di sana, dan ternyata jemaat-jemaat di kakak itu luar biasa. Selalu membantu untuk kita semua yang membutuhkan bantuan. Terima kasih buat PKK, para jemaat maupun gembala yang ada di gereja PKK. Oke. Terima kasih Ci Siska. Ada lagi saudara-saudari? Ya, selamat malam, Afan. Ini kabar berita yang sangat mengejutkan ya. Buat kami sekeluarga juga. Di sini kami mengucapkan turut berduka cita. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun saya sama Afan sebenarnya di dalam pelayanan cukup dekat. Tapi dengan istrinya, saya tahu dia itu selalu mendampingi anak di sekolah minggu. Dan seorang istri yang baik, yang ramah. Ya. Tapi kepergiannya ini memang sesuatu yang cukup berat. Kita yang mendengar saja merasa sangat-sangat terpukul. Apalagi lagi untuk keluarga yang sedang berduka, khususnya untuk Afan. Ya, kita bisa doakan ya Afan tetap kuat di dalam Tuhan. Ya. Walaupun perjalanan masih panjang, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah jauh darimu. Tetap tabah. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah berkata demi anak-anak dan sebuah. Silakan jika ada saudara-saudari yang lain. Untuk Ko Afan, saya sekaligus mewakili sekolah minggu ya. Dulu kita pernah mendidik anak-anak Ko Afan di sekolah minggu. Saya pernah mengajar Jose ya, spesial Jose. Jadi kami juga mengucapkan turut berduka cita untuk kepergian istri tercinta. Dan saya melihat Jose ini anak yang sangat baik ya. Kelakuannya baik. Dia tertib di kelas. Dan saya juga melihat kalau anak ini begini baik, pasti didikan di keluarganya pun juga cukup baik. Dan punya papa yang baik, yang setia menjemput, juga punya mama yang baik ya. Halo Jose,
Masih, halo Jose. Oh iya, sebelumnya maaf, kamera di Zoom saya baru error hari ini, jadi nggak bisa dibuka kameranya, videonya nggak bisa dibuka, nggak tahu kenapa. Halo Jose, ini Lause Buikyun, tetap kuat ya Jose. Jose sekarang sudah SMP ya? Ya. Nanti ikut di YOS ya. Oke Jose, tetap semangat Jose, tetap kuat ya. Oke, ya cukup ya. Dari yang lain silakan. Kita masih ada waktu beberapa menit. Nanti kalau ada mau ikut ibadah penghiburan lagi berikutnya, nanti linknya sudah ada di grup jemaat ya. Dipersilakan. Dimulai 7:30. Pak, ada lagi dari jemaat GKK atau dari saudara-saudari lain? Dan anak-anak juga rindu katanya, rindu sekolah minggu. Kapan sekolah minggu bisa berkumpul lagi sama teman-teman. Kadang-kadang kita juga sedih lihatnya. Kadang anak tanya, kapan kita bisa mulai sekolah minggu lagi? Kita sudah kangen. Kata. Jadi kita sebagai orang tua tuh kita doakan semoga kita semua rindu bisa berkumpul kembali juga. Iya betul. Untuk Jose bisa ikut ibadah online sih sementara, sama si Yola juga bisa ikut sekolah minggu secara online. Alvin juga Alvin ya. Tetap setia, tetap beribadah kepada Tuhan. Ada lagi dari saudara-saudari Koafan? Teman-teman semua yang ikut, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita semua dikuatkan di masa pandemi ini, kita lebih semangat lagi, ya. Lebih semangat lagi untuk mengikuti Tuhan. Di pandemi ini mungkin Tuhan memberikan kita latihan untuk selalu kuat dan bersyukur segala kehidupan. Ya, itu yang saya ya. Terima kasih. Ya, betul sekali Pak Afan. Oke, kalau dengan demikian kita bisa tutup ibadah kita hari ini, dan terima kasih kepada saudari-saudari semua sudah hadir walaupun secara virtual. Saya yakin ini bisa memberi kekuatan kepada Pak Afan dan keluarga dengan kehadiran kita semua. Oke, teman-teman, saudara-saudara boleh live, kita akan tutup ibadah ini. Terima kasih.